Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk pemirsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang positivisme. Positivisme ya. Positivisme itu bukan lawan dari negativisme. Jadi positif bukan lawan negatif, dalam konteks ini beda. Positivisme yang saya maksudkan adalah, yang dimasukkan di sini adalah cara berpikir yang mendasarkan diri pada data empirik, data yang bisa terukur secara jelas dan pasti. Itu positivisme. Sebelumnya, positivisme itu adalah pengembangan lebih lanjut dari epistemologi yang telah ada sebelumnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dan empirisme telah saya jelaskan di sesi sebelumnya. Nah, kita sekarang akan fokus pada positivisme. Positivisme ini sekali lagi adalah pengembangan dari salah satu epistemologi yang ada sebelumnya, yaitu empirisme. Positivisme, tokoh utamanya adalah Auguste Comte. Tulisannya Auguste Comte, seorang tokoh filosof Prancis yang lahir tahun 1798 dan meninggal tahun 1857. Auguste Comte ini yang menarik, dia membagi perkembangan pemikiran nalar manusia itu di dalam 3 tingkatan. Menurut dia, perkembangan nalar orang, jadi tahapan kecerdasan, tahapan peradaban seseorang, masyarakat itu mengalami 3 tahapan, terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah apa yang dia kenal sebagai teologis, masa teologis. Masa teologis itu adalah masa di mana orang berpikir berdasarkan keyakinan, bukan by data, tetapi keyakinan. Jadi Anda sering pernah dalam diskusi, kita ada teman diskusi yang katakan, menurut perasaan saya, kita menyampaikan gagasan, kita menyampaikan kritik, bukan dengan data, atas dasar data atau pemikiran logis, tapi menurut perasaan. Orang yang berpikir menurut perasaan, mengikuti perasaannya, dasarnya adalah perasaannya, kata Auguste Comte, ini adalah tahapan teologis, tahapan klasik orang kuno. Jadi kalau kita berpikir menurut perasaan saya, itu cara berpikir kuno, itu cara berpikir jadul. Orang yang modern tidak berpikir begitu, kata Auguste Comte. Itu satu. Kayaknya kita sering ya di dalam diskusi sering melihat teman kita yang menurut perasaan saya, itu cara berpikir kuno, orang kuno, kata Auguste Comte. Yang kemudian yang kedua adalah metafisis. Metafisis itu adalah masa di mana orang berpikir menggunakan logika, tidak perasaan tapi naik menjadi logika. Yang logika ini kalau kemarin kita kaji pada kajian sebelumnya adalah masuk dalam kajian epistemologi rasionalisme. Jadi bagi Auguste Comte, orang yang berpikir rasional itu baru tahapan kedua setelah masa teologis, masa keyakinan. Sehingga bagi Auguste Comte, orang yang berpikir logis itu belum menjadi orang modern. Karena bagi Auguste Comte, orang modern itu adalah orang yang berpikir positivistik. Kalau kita tidak positivistik, maka berarti kita bukan orang modern. Anda yang berpikir, kita yang berpikir secara logis, itu masa metafisis itu disebut belum modern. Nah, bagi Auguste Comte, orang yang modern adalah orang yang berpikir positivistik. Nah, pertanyaan kita adalah apa ciri orang yang berpikir positivistik? Paling tidak ada 4 dalam aturan main berpikir positivis. Orang itu bisa disebut positivistik cara berpikirnya kalau memenuhi 4 indikator. Yang pertama adalah bahwa realitas yang disampaikan, gagasan yang disampaikan itu berdasarkan by data yang bisa diobservasi. Jadi barangnya ada, ketok, ini kelihatan, bisa diobservasi secara mahsusat kalau dalam bahasa Arabnya, secara indrawi, observable. Sesuatu yang nggak bisa diobservasi, karena itu disebut tidak ada, dan itu tidak modern. Karena itulah Anda masih ingat sebagian orang teman kita mengatakan ketika ditanya, Anda percaya hantu? Enggak. Kenapa enggak percaya hantu? Karena
hantu tidak bisa diobservasi. Ini cara berpikir ini, kalau kemudian diikuti bahwa segala sesuatu itu bisa disebut benar, kalau by data yang observable, yang bisa diobservasi, maka pada konteks tertentu akan tidak nyambung, tidak akan selaras dengan pemikiran keagamaan. Karena di dalam pemikiran keagamaan, misalnya dalam Islam, tidak semua realitas itu bisa dilihat secara indrawi. Karena ada realitas-realitas metafisik yang kita tahu ada. Kalau dalam bahasa Irfani, kita sadar, kita tahu pasti karena kita bisa menyaksikan dengan mata batin kita. Tetapi dia tidak bisa diobservasi secara mahsusat, secara indrawi. Nah, di dalam keyakinan keagamaan, tidak semua realitas itu bersifat fisik. Ada realitas-realitas yang tidak fisik, dan itu real. Bahkan kalau menurut Al-Hikam, Ibnu Athaillah, itu jauh lebih real daripada realitas empirik. Nah, itu satu, observable. Yang kedua adalah repeatable. Barang itu harus bisa diulang. Jadi kalau ini benda, kemudian saya jatuhkan, saya lepas di udara begini, kemudian dia jatuh, maka jatuhnya ini harus bisa diulang di tempat lain. Di tempat lain juga harus begitu. Kalau di sini saya jatuhkan, jatuh, kemudian di tempat lain nggak jatuh, maka berarti benda itu tidak bisa diulang, berarti dia tidak positivistik. Itu kedua. Di Malang jatuh, di luar Malang juga jatuh, begitu. Yang ketiga adalah syarat dari positivistik adalah bahwa benda itu measurable, bisa diukur, jelas. Oh, saya hangat, hangatnya piro? Berapa derajat? Kalau cuma badan saya panas, dipegang panas, iya, itu empirik. Itu baru berdasarkan pengalaman empirik diukur panas. Tapi panasnya berapa? Jelas. 57, 60, 70 derajat, itu harus jelas. Kita berapa? 36, 37, 40. Sehingga kemudian ukurannya jelas ketika dengan ukuran suhu. Nah, ukurannya harus jelas. Kapan, berapa, di mana, itu harus jelas. Cara berpikir positivistik itu jelas. Kita tuh kan sering, misalnya kalau contoh paling mudah biasanya, kalau ibu-ibu yang perempuan masak, kemudian ditanya, garamnya berapa mbak? Kasihlah garam secukupnya. Nah, kata-kata secukupnya itu tidak positivistik, karena tidak terukur. Berapa harus jelas, 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 sendok besar, dan seterusnya. Atau kita sering, kalau kita main, mas saya mau main ke rumahmu, kapan? Nanti habis isya. Itu enggak positivistik. Habis isya itu sampai subuh, jadi harus jelas. Nanti jam 12 malam juga habis isya, jam 3 malam juga habis isya. Jadi jelas jam berapa kita mau main, jam 8, jam 9, nanti main habis asar itu jam berapa. Nah, orang yang berpikir positivistik itu mesti mengatakan, saya akan silaturahmi ke tempatmu nanti jam 5. Nah, sehingga Anda bisa lihat orang-orang mungkin di sebagian kalangan barat yang biasa dengan berpikir itu, biasanya mereka akan tepat waktu. Nah, kita karena nggak jelas ukurannya, akhirnya menjadi nggak jelas. Tahlilan habis isya itu bisa datangnya agak malam, karena kita nggak jelas habis isya itu piro. Karena itu kadang perlu jelas. Orang yang biasa berpikir positivistik, barangnya harus bisa diukur, berapa, kapan, di mana, itu harus jelas. Kalau nggak jelas itu berarti tidak positivistik. Kalau nggak positivistik berarti tidak modern, katanya Gus Kom. Kemudian yang keempat, itu harus bisa diprediksikan. Jadi kita akan bisa memprediksikan apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, berdasarkan data yang ada. Kalau Anda sekolah, kita masih ingat ya, kalau di sekolah itu kan punya tabel tahun ini kenaikan siswa berapa, tahun ini suka berapa, sehingga kecenderungan statistiknya itu kayak apa, di kurva itu kayak apa, di bagan yang kita buat itu kecenderungannya kayak apa. Nah, berdasarkan kecenderungan 5 tahun terakhir sampai hari ini, maka kemudian kita akan bisa memprediksikan. Nah, orang yang berpikir positivistik, data itu akan bisa terprediksikan. Kita bisa memprediksikan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, karena berdasarkan kecenderungan data yang kita lihat sebelumnya. Nah,
tapi bukan memprediksikan, meramal kayak Joyoboyo ya, ramalan primbon, bukan. Positivistik podo ngeramale, sama ngeramalnya. Primbon juga ngeramal, positivistik juga ngeramal. Tapi kalau primbon ramalannya berdasarkan penerawangan batin. Kalau positivistik meramal berdasarkan by data yang ada sebelumnya. Itu bedanya. Nah, orang bisa disebut sebagai berpikir positivistik adalah kalau satu, barangnya observable, barangnya bisa dilihat, bisa diobservasi. Yang kedua, barangnya bisa dilakukan ulang, dikaji ulang, diulang dalam kejadian yang sama. Kalau tidak, maka berarti tidak positivistik. Kemudian yang ketiga, bisa diukur. Kapan, berapa, di mana, itu bisa diukur. Kemudian yang keempat adalah bisa diprediksikan. Nah, ketika kita bisa berpikir berapa, bagaimana, di mana, diukurnya berapa, maka itu berarti positivistik. Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan kita, saya kira Anda paham, di lembaga pendidikan kita itu cukup positivistik atau sangat positivistik, di mana nilai anak didik kita itu diukur dengan angka 10, kalau di kampus A plus, A min, B plus, B min. Nah, itu kan berarti kita telah mengukur kemampuan anak didik kita, mahasiswa kita dengan ukuran-ukuran yang jelas ukurannya. Nah, itu cara berpikir. Jadi lembaga pendidikan kita yang kemudian membuat angka-angka seperti itu, menilai kemampuan anak didik dengan angka, itu berarti cara berpikir positivistik. Karena itulah kemudian banyak orang yang mengkritik ini dengan mengatakan kemampuan seseorang itu tidak bisa disamakan karena sama-sama A-nya mahasiswa 1 dengan A-nya mahasiswa 2 belum tentu kualitasnya sama, walaupun secara ini sama nilainya, karena mereka sebetulnya kualitasnya tidak sama. Artinya kemudian dikritik bahwa potensi besar manusia sesungguhnya tidak bisa diangkakan, dinominalisasikan, tetapi harus bisa, tapi mestinya itu dideskripsikan, dinarasikan. Karena itulah Anda masih ingat kalau kita belajar di sekolah ada K13, di mana kita tidak menilai siswa kita dengan angka, tapi menilai siswa kita dengan narasi. Itulah kritik terhadap positivistik yang sebetulnya itu lebih bagus, tetapi mungkin sebagian dari kita tidak begitu suka ya. Kalau misalnya Anda jadi guru punya 40 siswa, harus menarasikan satu-satu, itu kan nggak mudah. Lebih mudah memang dengan positivistik tadi, langsung di angka berapa, mudah. Tapi sebetulnya positivistik mempunyai kelemahan yang kemudian dikritik dengan postmodern. Tapi kembali pada persoalan kita, diskusi kita pada kesempatan ini, positivistik adalah kajian lebih lanjut dari epistemologi empirisme. Yang empirisme tadi adalah bagian dari epistemologi yang berkembang. Menurut Agus Comte, positivisme adalah cara berpikir orang modern yang indikatornya ada 4 tadi. 1, observable, repeatable, measurable, dan predictable. Oke, terima kasih. Demikian, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.